Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama saya Bang Widi. Oke, pada malam hari ini saya kembali akan membahas tentang keliengan dalam hubungannya dengan kecemasan ya. Pernah nggak teman-teman ini merasa ketakutan ya ketika mendadak kepala terasa seperti ringan ya. Padahal kepala nggak sakit, nggak nyeri ya, nggak cekot-cekot nggak, tetapi kayak ringan gitu ya. Kalau buat jalan itu seakan-akan mau jatuh tapi nggak jatuh ya. Kalau dibuat diam sambil berdiri ya, itu rasanya seperti kayak ada gempa ya, kayak goyang-goyang, kayak berdiri di atas perahu ya. Apakah pernah seperti itu? Saya yakin teman-teman yang punya masalah lambung atau lambungnya belum sembuh seringkali mengalami seperti itu. Saya juga kok teman-teman ya. Jadi itu adalah hal yang wajar ya. Apakah itu perlu kita khawatirkan? Nah, yang perlu dikhawatirkan itu sebenarnya bukan keliengannya ya. Karena keliengan ini sebenarnya ada di belakang lambung yang kambuh. Nah, itu. Kalau kita baik-baik saja, lambung juga enak-enakan, kita enggak kok sampai keliengan seperti itu gitu ya. Atau bisa jadi karena faktor yang kedua, karena teman-teman stres, teman-teman ini cemas ya. Karena apa? Cemas, stres, tertekan itu bisa membuat keliengan ya. Jadi kayak apa namanya, seakan-akan itu bad feeling, istilah bahasa luarnya itu bad feeling, seakan-akan berdiri di atas kapal ya, atau duduk atau pokoknya berada di atas kapal. Jadi perasaan seperti melayang, ringan, memang seperti itu ya. Kalau pikiran sedang kena apa namanya, tekanan yang berat. Nah, itu sebenarnya itu memang nggak bisa serta-merta kita pakai apa, makan atau minum apa langsung hilang, nggak seperti itu teman-teman ya. Kecuali kalau keliengannya karena lapar, itu memang jelas sekali ya, jelas sekali. Kalau lapar itu memang keliengan, tapi keliengannya beda. Kalau lapar itu ada apa, rasa seperti diikat di sini ya teman-teman ya, kayak tebal terikat di sini ya, itu biasanya lapar seperti itu. Itu karena apa namanya, otak itu sedang minta glukosa ya, yang dari literasi yang saya baca itu seperti itu. Otak sedang apa, memberikan sinyal kepada tubuh bahwasanya ini loh, kita sudah kekurangan gula, kekurangan glukosa, dimana kekurangan glukosa ini bisa dipenuhi lewat makan ya, lewat nasi itu teman-teman ya. Jadi dalam hal ini perlu nggak kita ini panik atau cemas ketika keliengan itu hadir ya. Sebenarnya tenang saja. Hal pertama yang dilakukan itu adalah makan ya teman-teman ya, makan dulu. Tetapi lain ceritanya kalau teman-teman ini posisi keliengannya itu dalam kondisi perut yang sudah kenyang ya, sudah selesai makan kok masih keliengan. Nah, itu biasanya dari lambung ya, lambungnya masih memang ada gasnya ya, kayak kembung, begah seperti itu bisa bikin keliengan juga. Kemudian faktor yang selanjutnya itu dari tekanan darah yang rendah. Cuma di sini itu jarang sekali teman-teman ya yang keliengan karena tekanan darah rendah. Biasanya itu kalau keliengannya itu disertai dengan pandangan yang gelap ya, jadi kayak berkunang-kunang. Nah, itu biasanya tensi yang terlalu rendah. Karena apa? Suplai darah menuju ke otak itu kurang ya, karena tekanan atau pompa dari jantung ke atas ini kurang cepat ya. Nah, jadinya terjadi lag ya, terjadi apa namanya, keterlambatan suplai darah dan oksigen menuju ke otak. Biasanya menjadi seperti kayak gelap-gelap seperti itu ya. Kayak kalau teman-teman kelamaan jongkok waktu BAB terus berdiri tiba-tiba, itu biasanya seperti itu. Itu biasanya karena tekanan darah yang rendah ya. Kembali lagi kita ke konteks masalah lambung ya teman-teman. Kalau teman-teman seringkali merasa keliengan seperti itu, sudahlah, keliengannya dibikin ini aja, dibikin teman, dibuat sahabat. Itu cara saya ya teman-teman ya. Karena apa? Memang keliengan seperti ini, kalau menurut saya ya, dalam pengetahuan saya itu nggak usah dicari obatnya, nggak ada itu obatnya yang keliengan itu. Adanya itu gangguan keseimbangan ya. Tapi itu karena memang ada gangguan di ini, gangguan keseimbangan di bagian dalam telinga ya.
dan itu nggak apa namanya ya, nggak harus diderita oleh orang yang menderita sakit lambung ya. Orang yang lambungnya sehat-sehat saja nggak ada masalah, tapi kalau dia punya gangguan keseimbangan di bagian dalam telinganya, entah karena kemasukan apa namanya kotoran atau hewan, kemudian nggak bisa keluar, terus di dalamnya terjadi infeksi atau peradangan, biasanya ya keliengan ya teman-teman, seperti itu. Nah, jadi selesaikan lambungnya, bereskan lambungnya, nanti keliengannya juga akan hilang sendiri ya. Dan kadang sering sekali saya itu lupa ya kalau tadinya itu keliengan ya, misalnya bangun tidur kok keliengan gitu, tahu-tahu saya pakai beraktivitas ini itu ngobrol, kemudian apalah apa ngonten atau yang lain-lain, tahu-tahu hilang, tahu-tahu ada lagi. Ya itu memang jangan selalu dikit-dikit mencari obat ya teman-teman. Ini keliengan, ini obatnya apa, keliengan itu hanya sesuatu yang menyertai ya, sesuatu yang mengikuti, atau ekor dari orang yang punya gangguan lambung gitu. Jadi kalau lambungnya oke, keliengannya juga nggak akan lama gitu teman-teman ya. Tapi kalau karena tekanan darah rendah, teman-teman juga harus mencari informasi yang akurat. Teman-teman ini tensinya berapa gitu ya, itu juga nggak cukup satu kali pemeriksaan ya, hari ini, besok, sampai 3 hari silakan minta tensi ya. Itu, dan itu juga harus dalam kondisi yang tenang ya, bukan dari jalanan kita berdebar-debar karena habis nyalip-nyalip kemudian langsung sampai di puskesmas atau klinik atau rumah teman yang punya tensi, tahu-tahu langsung ditensikan ya, cenderung tinggi ya, karena kita habis jenis karena adrenalin ya, karena kita naik motor ya, karena kita sudah tegang ya di jalan raya. Tunggu dulu sekitar 15-20 menit biar tenang dulu, napas juga tenang, baru cek tensi. Itu pun jangan sekali, beberapa kali dites ya, tensi. Besok kembali lagi, besoknya lagi kalau bisa kembali lagi, sehingga teman-teman bisa tahu tensi yang aslinya itu berapa, tensi normalnya itu loh teman-teman. Pentingnya pengetahuan ya, pentingnya edukasi. Jadi nggak apa-apa itu nyari obat terus, padahal keliengan nyarinya nyari obat sakit kepala gitu ya, yang nggak masuk, kepalanya nggak sakit tuh. Kalau untuk yang obat sakit kepala itu untuk yang nyeri teman-teman ya, yang cekot semacam itu, sakit kepala ya, karena memang itu kena terbentur, atau mungkin terlalu banyak tidur, terlalu banyak rebahan, terlalu banyak lihat HP. Nah, itu bisa jadi sakit kepala. Nah, itu aja teman-teman ya, intinya kalau teman-teman merasa cemas atau panik ketika keliengan datang, mulai sekarang cobalah dilawan kecemasannya ya. Yakinlah bahwa ketika teman-teman lambungnya membaik melalui terapi-terapi pola makan yang sudah saya sajikan banyak di video-video di channel saya, insya Allah nanti akan pulih ya. Ya nggak langsung lah teman-teman, nggak mungkin itu minta 3 hari menjaga pola makan terus langsung enakan, itu enggak, lama sekali, panjang sekali ya itu. Dan dalam perjalanan itu teman-teman jangan terlalu banyak protes atau mengeluh ya. Kok lama, kok nggak segera hilang 100% itu ya, nggak bisa teman-teman kalau cepat seperti itu gitu ya. Memang butuh proses yang lama teman-teman. Atau sudah gregetan ya, sudah kesal, gregetan, lama sakit ya, cari dokter ini pindah, malah nggak karu-karuan teman-teman ya, kasihan lambungnya ya. Semestinya cukup beristirahat, menjaga pola makan, kemudian berrelaksasi, sudah cukup untuk mengatasi itu. Tetapi teman-teman inginnya itu yang instan, yang cepat, cari herbal apa, nggak usah seperti itu juga gitu ya. Ya penting lah, kayak saya sendiri pun masih kemana-mana selalu bawa antasida, saya bawa polisilin, saya bisa bawa langsung, saya bawa juga Dumin, paracetamol, saya bawa kemana-mana, 3 jenis itu di tas saya itu, kemana-mana saya bawa teman-teman itu. Tetapi itu tadi saya taruh di paling belakang ya, kalau ada sensasi beka atau kamu ya saya minum dulu ya, nyantai dulu, ditunggu dulu. Kalau sampai lama nggak kena baru
pakai seminim mungkin lah, kita pakai obat itu ya, seminim mungkin ya, gitu ya. Bukan berarti saya bikin teman-teman itu biar sakitnya nggak sembuh-sembuh karena menunda minum obat, nggak gitu ya, agar teman-teman ini nggak kebanyakan obat badannya itu. Karena apa? Setiap obat itu punya sisi positif, tapi dia juga punya efek samping gitu teman-teman ya. Kalau dia berlebihan dosisnya yang dimasukkan ke tubuh ini, saya khawatirnya itu loh teman-teman, khawatirnya over berlebihan itu teman-teman. Karena memang obat-obat untuk lambung itu biasanya bisa dibeli tanpa resep ya, kayak Lanso itu bisa tanpa resep, Ome itu juga bisa, kemudian apa namanya itu kayak Promax, Polisilin, Milanta itu juga tanpa resep juga bisa dibeli. Khawatirnya ya teman-teman itu terlalu apa ya, bergantung pada obat-obatan itu ya, makan kalau ada di udahlah, juga nanti bisa beli ini apa namanya Promahnya, kan masih ada Polisilin nanti yang beresin lambung. Itu pola pikir yang keliru, itu yang salah sekali ya teman-teman ya. Nggak akan bisa bener-bener lambungnya kalau pola pikirnya masih seperti itu ya. Sadari lambungnya ini sudah nggak kayak dulu, kemudian batasi pantangan yang masuk, kemudian berani mencoba makanan-makanan yang lainnya, sambil jalan dipelajari, ini cocok, ini nggak cocok, yang nggak cocok tinggalkan, kurangi terus ya. Jadi seperti itu, bukan melulu menahan makan, tarak istilahnya ya, terlalu berhati-hati sampai badannya kurus, kurang gizi ya. Itu saya pernah dalam fase itu juga teman-teman, kurus sampai saya turun 12 kilo pernah ya teman-teman ya, kurus. Makan, jangan itu makan nasi banyak-banyak saya takut ya, makan sayur asem takut ya. Makan buah mikir dulu, takut kalau perih, pernah saya dalam fase-fase itu, dan saya rugi sendiri, rugi banget ya, rugi banget. Sejak saat itu saya beranikan untuk makan ini, tapi ya itu tadi, selalu saya waspadai, saya selalu perhatikan setelah makan ini efeknya bagaimana. Nah itu, jadi pilihan makan kita itu nggak berkurang ya, tetap banyak ya yang nggak cocok untuk lambung, nggak usah dikonsumsi, nggak usah diteruskan ya. Nah itulah teman-teman ya, nggak usah cemas kalau keliengan datang, itu hanya gejala yang menyertai gangguan lambung ya, itu aja, nggak usah nyari, jangan sekali-sekali nyari obat keliengan ya, nanti akan dikasih obat gangguan keseimbangan ya, seperti kayak apa namanya ini, Flunarizin atau apa namanya Betahistin, Histigo, Mertigo, semacam-macam itu. Nah Fastigo atau apalah, goguan seperti itu, obat-obatan orang yang kena ini apa namanya vertigo ya. Padahal teman-teman itu keliengan itu bukan vertigo teman-teman. Kalau vertigo itu bisa disertai sama mual, sama muntah. Karena apa? Saking munyernya ya, kayak munyer gitu semacam itu. Saya sendiri nggak pernah ya, alhamdulillah ya. Cuma dari orang-orang yang saya tanya yang punya riwayat vertigo mau seperti itu, munyer kayak orang di apa, kayak di komedi malam, komedi putar gitu teman-teman ya, muter, itu kan pasti akan perut kayak diaduk ya. Nah seperti itu. Kalau keliengan karena asam lambung enggak, kayak goyang itu aja teman-teman ya, cukup tenangkan ya. Kalau sedang mengerjakan sesuatu, hentikan dulu, istirahat dulu, barangkali lapar, isi makanan ya, isi nasi, isi dengan makanan yang bukan pantangan ya, yang aman ya. Paling enggak ya nasi sama telur ceplok kalau kepepet ya, atau nasi sama abon itu, abon sapi atau abon ayam bisa lah, itu ganjel itu biar nggak keliengan. Itulah teman-teman, kadang itu setelah 3 jam setelah makan itu keliengan itu hadir. Kenapa? 3 jam itu biasanya nasi sudah habis, makanan di lambung ini sudah turun, sudah kosong, itu keliengan datang lagi biasanya. Nah itu aja teman-teman, mungkin terlalu lama ya videonya ya. Kapan-kapan kita sambung lagi bahas tentang keliengan dalam hubungan dengan kecemasan. Yang jelas keliengan itu tidak harus disikapi dengan kecemasan ya. Kecemasannya ini akan sia-sia aja, karena kalian ini mencemaskan sesuatu yang sebenarnya tidak patut untuk terlalu dicemaskan, karena itu hanyalah gejala yang menyertai gangguan lambung. Jadi fokus membenahi lambung, artinya fokus memperbaiki pola makan ya. Agar membantu teman-teman memperbaiki pola makan, cek video-video di
channel saya ini isinya berbagai macam pilihan makanan itu, sama jajanan, sama sebagian juga minuman atau snack. Itu ada apa snack jago, pokoknya macam, pokoknya yang saya ingat itu apa saya buat videonya, yang terlintas apa saya buat videonya itu ya. Saya buatkan list juga ya, list daftar makanan yang ingin saya buatkan videonya ya, karena saking banyaknya ya. Saya sehari kadang bikin 3, bikin 5 video seperti itu. Gunanya adalah agar teman-teman bisa menyimak ya, agar bisa segera mengenali lambungnya tahu ini yang cocok, ini yang nggak cocok ya. Itu biar nggak terlalu banyak trial error, terlalu banyak coba-coba. Nanti kalau pas bener, nah masalah kalau pas yang dicoba itu nggak bener, sakit lagi itulah teman-teman ya. Terima kasih sudah menyimak, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niatkan kesembuhan yang ingin teman-teman capai sebagai sarana ya, sebagai modal untuk semakin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah sebaik-baik alasan untuk memohon kesembuhan ya. Mohonlah agar nanti ketika sehat teman-teman sekalian akan semakin khusyuk beribadah, semakin semakin senang, semakin ringan ya. Karena apa? Kita sujud, kita ruku, kita i'tidal tidak dengan sambil menahan rasa sakit ya. Dengan tubuh yang sehat tentunya ibadah bisa lebih enak, lebih nikmat. Itu aja dari saya, mohon maaf kalau kebanyakan ngomong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.